Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengukur suhu otomatis berbasis IoT. Sistem pengukuran suhu otomatis berbasis IoT memberikan solusi inovatif untuk berbagai kebutuhan, dari pemantauan suhu di industri hingga pengaturan suhu di dalam rumah. Kemudian, ada poin penting dalam pengukuran suhu. Pada kehidupan di industri, pengukuran suhu sangat penting untuk menjaga kualitas produk, keamanan proses produksi, hingga efisiensi energi. Sedangkan pada kehidupan sehari-hari, pengukuran suhu juga penting untuk menjaga kenyamanan, kesehatan, keamanan di rumah, kantor, hingga tempat umum. Kemudian, ada kelebihan dan keunggulan. Untuk kelebihan pertama, otomatis, yakni pengukuran pemantauan suhu dilakukan secara real-time tanpa campur tangan manual. Kemudian, presisi tinggi. Sensor suhu canggih yang memastikan keakuratan data yang tinggi untuk pengambilan keputusan. Kemudian, efisiensi. Mekanisme peringatan dini untuk membantu mengidentifikasi masalah suhu dan mencegah kerusakan. Kemudian, keamanan. Pemantauan suhu real-time membantu meningkatkan keamanan di berbagai lingkungan. Dan yang terakhir yaitu fleksibel. Sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan diintegrasikan dengan berbagai aplikasi. Kemudian, masuk ke komponen utama sistem. Yang pertama ada sensor suhu dan kelembaban, yang berfungsi untuk mendeteksi sekaligus mengukur suhu dan kelembapan dengan presisi yang tinggi. Untuk sensor, saya menggunakan sensor DHT11. Kemudian, ada microcontroller ESP32 yang berfungsi untuk menerima data sensor, memprosesnya, dan menampilkan ketampilan monitoring. Berikutnya, ada jaringan dan nirkabel. Untuk jaringan, berfungsi memungkinkan komunikasi data dari sensor ke perangkat IoT dan cloud atau penyimpan data. Kemudian ada antarmuka pengguna, yang fungsinya untuk menampilkan data suhu, kelembapan dalam bentuk grafik, sehingga kita dapat memonitoring suhu dan kelembapan tersebut. Dan terakhir ada perancangan dan implementasi. Untuk perancangan dan implementasi ada 4 tahapan. Yang pertama, yakni perancangan sistem. Untuk menentukan spesifikasi sensor, microcontroller, jaringan, dan antarmuka pengguna. Kemudian ada pemrograman, mengembangkan kode untuk microcontroller dan antarmuka pengguna untuk memproses data dan menampilkan informasi yang didapat dari sensor. Yang ketiga, ada pengujian sistem, yang berfungsi untuk menguji sistem secara menyeluruh, berguna untuk memastikan fungsionalitas dan keakuratan pengukuran. Yang terakhir, ada implementasi, memasang sekaligus mengkonfigurasi sistem di lokasi yang telah ditentukan. Untuk perancangan, tata caranya akan saya jelaskan di akhir video berikut. Baik, langsung ke tahap perancangan dan perakitan. Sekarang kita masuk ke sesi perakitan atau pemasangan sensor suhunya. Untuk alat-alat yang kita butuhkan, kita membutuhkan ESP32-nya, kemudian sensor DHT11-nya, dan kabel jumper. Ini kita cuma pakai 3 ya. Yang kabel jumper male to male buat ngubungin si sensor ke si ESP32-nya. Kemudian ada kabel Type C. Micro USB buat ngeisi programnya dari laptop. Baik, untuk langkah-langkahnya, pertama, kita sambungkan kabel jumpernya ke 3 pin yang ada di sensornya, ya VCC, data output, sama ground. Kita sambungkan. Jika sudah, sekarang sambungkan ke ESP32.
Ingat ya, untuk kabelnya jangan sampai salah. Yang warna merah ke VCC, yang warna oranye output, yang ke ground warna kuning. Oke, kita cari dulu ground. Nah, ini ground tadi warna kuning, kemudian VCC-nya warna merah. Untuk VCC di sini kita sambungkan ke pin 303. Sorry, 3V3. Kemudian untuk data outputnya saya pakai ke pin 27. Ini ya, pin 27. Nah, sekarang kita pasangkan kabel micro USB ini. Oke, kemudian kita tancapkan ke laptop dan ke bagian pengisian program. Oke, sekarang kita tancapkan ke laptop. Sip, udah nyala ya di sensor sama ESP32-nya. Sekarang kita lanjut ke pengisian program. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian pengisian program ya. Ini script yang aku gunakan. Sekarang kita compile. Oke, sebelum kita compile, ada hal yang penting yang harus teman-teman perhatiin. Teman-teman cek di tools, kemudian board. Board kita pilih ESP32 dev module. Kemudian portnya COM5 dan ya itu yang harus diperhatiin. Jangan lupa install port si Blink sama si DHT11-nya. Oke, kita running. Oke, sip. Udah selesai ngompel ya. Kita cek di Blink-nya. Nah, sekarang kita udah ada di tampilan Blink-nya, teman-teman. Ini udah online ya. Kita klik. Dan ini tampilan muka penggunanya atau interface-nya ya. Ini ada keterangan suhu, keterangan kelembapan juga. Untuk suhu di ruangan saya sekarang berada di suhu 29,8 derajat Celcius. Sedangkan kelembapannya 69%. Mungkin nanti sore hujan nih teman-teman. Kalau sampai 80% mungkin bakalan hujan sih. Ini untuk data per 1 jamnya karena belum ke record ya. Karena baru tersambung si ESP sama sensornya. Nanti kalau udah 1 jam, ada grafiknya, di grafik per 6 jam. Ya, mungkin sekian presentasi dari aku teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.